Slayer. Iya mah. Selamat malam. Slayer. Buat Om Pak. Tapi saya buat Bang Rudi aja sang debater. Saya suka sekali dengan channelnya. Semangat ya. Terima kasih. Ya. Lalu yang sesi kedua nanti lu swasta. Jangan bikin itu dulu ya. Halo. Oke, udah bisa kalian, ayo. Mulailah. Ya, ini bukan gua moderatornya. Kedengaran nggak suaraku? Si Umid ini. Ada suaraku nggak? Ada Pak. Aman. Udah siap ya Bang Rudi ya? Udah siap. Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat sahabat-sahabat Umi yang dari Muslim, yang dari non-Muslim juga yang telah hadir di Zoom meetingnya Bang Valen ya. Ini dibiarkan di channel Umi Dini, juga channel Bang Rudi Yohanes. Kita masih banyak yang masuk kayaknya ya. Baik, pada malam yang berbahagia ini, alhamdulillah ya, Umi sapa dulu nih. Selamat malam nih buat sahabat-sahabat Ikhwan Fillah yang sudah hadir di live chatnya Umi Dini, juga buat sahabat-sahabatnya Bang Rudi Yohanes Channel. Pada malam hari ini kita akan menayangkan ya, ini debat 2 master ya. Di sini ada Bang Saiful atau Bang Rahman Raja dari praktisi Muslim, dan ada Bang Rudi Yohanes dari praktisi Kristen. Tema yang akan diangkat pada malam hari ini adalah tentang nubuatan Mesias pada Perjanjian Lama. Jadi seperti biasa kita akan bagi dua rule ya. Dua rule ini, yang pertama adalah opening statement dari masing-masing peserta, dan yang kedua adalah battle tidak menggunakan ini ya Bang Rudi, seperti biasa tidak usah menggunakan timer ya. Nanti kalau misalkan, tapi tetap seperti biasa aturannya tidak saling tumpang tindih. Kalau satu peserta sudah selesai menyampaikan pemaparannya, silakan diakhiri dengan kata silakan ditanggapi. Seperti itu ya Bang Rudi, Bang Raja. Oke, bisa dipahami nggak? Bang Raja bisa dipahami ya? Iya, bisa. Gitu. Baik, kita mulai acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kesempatan pertama menyampaikan opening statement, Umi beri waktu kepada Bang Rudi Yohanes. Silakan Bang Rudi Yohanes. Raja. Oh, Bang Raja dulu. Oke, Bang Raja. Silakan. Oh iya, Bang Rudi, ini pertanyaan Rahman Raja ini mengenai ini. Raja sebentar, jangan dulu. Ini masih sesi pertama, opening statement dulu ya. Oke, silakan. Bentar. Atau Bang Rudi lah duluan. Dijelaskan, langsung aja bertanya jawab lah kalau gitu. Karena di dalam ajaran Islam pun Mesias itu kan tidak ada. Iya. Jadi sebab di Perjanjian Lama di Yesaya 6 Yesaya 9 ayat 6 ya. Di situ dia menyebutkan seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintah ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, ya, tanda koma Allah yang perkasa, apa yang kekal raja damai, Nah, jadi itu yang bertukang siapa itu? Suara tukang. Tolong buat partisipan yang masuk di room ini di mute semua ya, karena ada suara-suara yang mengganggu peserta nih. Masih ada.
Mungkin dari Saiful dah. Kalau dari saya aman, Bang Rudi. Terus kenapa itu? Oke, mengganggu ya Bang Rudi ya suaranya ya? Iya, iya. Ini punya Sakit siapa ya? kepalaku. Bang Raja ada ini nggak ada suara benturan-benturan pukulan-pukulan kayak gitu nggak di sana? Umi, Oh, Umi, di sini kodok. Umi. Oh kodok, ya gimana Bang Yos? Itu kayaknya ya antara Bang Saiful dengan Bang Rudi itu suara itu. Oh iya, Bang Raja ini kodok katanya, nggak bisa di Kodok. ini ya. Oke. Silakan dilanjutkan. Silakan. Silakan, Saiful. Iya, Bang Rudi, saya langsung bacakan ayat ini. Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah Maha Perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Apakah tujuan ayat ini merujuk kepada pribadi Yesus apa tidak, Bang? Halo, itu aja pertanyaannya. Iya. Berarti ini mau mengatakan perbuatan ya. Apakah perbuatan di Yesaya 9 ayat 6 itu merujuk kepada Yesus atau bukan? Iya. Kalau saya lihat di sini, memang dikatakan sebab seorang anak telah lahir. Nanti kalian mengatakan telah lahir artinya sudah lahir. Kan demikian kan? Untuk kita, seorang putra telah bergantung kita. Namun pemerintahan ada di atas bahunya. Kalau saya melihat ayat ini kan di Yesaya. Setelah Bang lahir, Rudi, sebentar Bang Rudi, tolong di ini dulu audionya kecil, terus nggak jelas juga Bang Rudi. terus sekali ya. Kecil dan tidak jelas. Tes, dah, sudah jelas. Kenapa ya Halo? nggak biasanya audionya seperti ini ya Bang Rudi ya? Sudah jelas. Yang di bawah gimana nih suara Bang Rudi? Tolong kalau diterima di sini di dalam aja masih kedengeran kecil ya. Udah aku pakai ini aja. Kalau Kalau ini udah jelas ya. Ya, Nah. kalau di sini jelas. Kayaknya lebih jelas nggak pakai deh Bang. Nah, coba. Ya ini udah jelas ini ya. Nah, ini bagus. Oke. Oke. Lanjut ya. Iya. Nah, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud. Dan di dalam kerajaannya akan mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran. Nah, saya kalau melihat dari sini, mungkin kalian berpikir ini adalah Raja Daud, ya kan? Dan maka nanti untuk nubuatan untuk Yesus itu dikatakanlah tunas Daud. Ya, tunas Daud kalau dikatakan untuk Yesus ya. Tapi beranjak dari sini, di sini ada kalimat penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Jadi Raja Damai itu di dalam sejarah Alkitabnya ada dua. Yang satu Melkisedek, yang kedua adalah Yesus. Melkisedek itu sudah berlalu, dan yang akan datang itu adalah Yesus. Kalau saya ditanya ini kepada siapa, ya ini kepada Yesus. Silakan. Oke. Nah, sebab di ayat ini mengatakan telah lahir. Ya kan, Bang? Apakah kelahiran Yesus ini ada di zaman Yesaya atau tidak, Bang? Itulah sebabnya saya katakan, kalau dirimu merujuk kepada kalimat telah lahir, artinya sudah lahir. Iya. Maka di sini Raja Damai itu hanya terdapat di Kejadian, sebentar ya, Kejadian 14, sebentar ya, 14. Raja Salem atau Raja Damai ya. Oh, sebentar. Salah.
Sabar ya. Biar aku bukan ini. Kejadian 14 ya. Kejadian 14 itu dikatakan di situ 14 ayat berapa ini? Ayat berapa ya? Sebentar. 14 ayat 18. Ya. Bang Rudi, Melkis. kalau perlu dibantu untuk share screen bisa saya bantu, Pak. Itu Bang Rudi ya. Oke. Ya. Di sini ada Melkisedek, Raja Salem. Raja Salem ini kan Raja Damai, ya. Nah, kalau dikatakan yang sudah lahir, itulah Melkisedek. Tetapi yang akan datang, itulah Yesus. Itulah sebabnya di Ibrani, Ibrani 7 ya, sebentar ya. Ibrani 7 dikatakan di sana bahwa Yesus itu adalah disetarakan dengan Melkisedek. Mereka lah dua imam besar yang bukan dari keturunan Lewi. Oke, silakan. Iya. Jadi berarti kita belum bisa memastikan apakah nubuatan itu kita dudukan semata-mata kepada Yesus atau Melkisedek ya Bang? Sudah bisa dong. Kan sudah saya jelaskan, ada dua Raja Damai. Pertama itu Melkisedek, yang kedua itu Yesus. Baik Melkisedek maupun Yesus, itu kalau di Ibrani 7 sudah dijelaskan kesamaannya. Sama-sama Raja Damai, dan mereka sama-sama menjadi imam besar menurut hukum daripada Melkisedek, bukan menurut hukum daripada Yahudi itu sendiri bahwa harus kaum Lewi. Ya, silakan. Oke, terima kasih Bang Rudi. Bahwa saya mencari pengertian yang seperti ini supaya penonton juga bisa dapat pemahaman, saya juga bisa dapat pemahaman. Ada lagi? Ya, sabar. Ya, karena ada kesinambungan dengan Mika 5 ayat 2. Saya kira mungkin ada hubungannya, tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang kecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang akan yang memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ini termasuk merujuk kepada dua oknum tadi lagi ya Bang? Mika berapa? Mika 5 ayat 2. 5 ayat 2. Bentar ya. Kalau mengenai Yesus bukan hanya itu aja dibilang. Tunas Daud juga iya juga. Bentar ya. Apa itu? Ayat 2. Tetapi yang kau Efrata, yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Kalau di sini saya tidak, kalau mengenai menyangkut Betlehemnya, ya Yesus lahir di Betlehem dan dari kaum Yehuda. Tapi di sini ada dikatakan seorang yang memerintah Israel. Kalau Yesus memang menolak dia memerintah Israel, kan demikian ya. Jadi kalau saya melihat Mika ini, saya harus memberikan tapi yang kau padamu akan bangkit. Di sini memang ada kalimat akan bangkit. Kalau di sana tadi telah lahir, ya kan? Maka ketika Yesus lahir, dibuatlah di salibnya itu Inri. Inilah Yesus dari Raja orang Nazaret, ya. Sebenarnya sih Nazaret dibilang, tapi dia lahir di Bethlehem, ya. Sampai perempuan yang lahir. Oh ya, kita bisa melihat ayat 3 ya. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan. Dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya mereka tinggal sekarang yang menjadi besar sampai ke ujung bumi. Ya,
Di sini lagi-lagi ada katanya di sini tetap aja damai sejahtera atau Raja Damai karena itulah Yesus ya. Ya kalau Iya. ditanya saya bilang ya Yesus. Iya. Karena ada hubungannya dengan ayat apa Sakaria 99, bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, ya. Bersoraklah. Bersorak-sorailah hai putri Yerusalem, lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai yang beban yang mudah. Dia seiring ya ayatnya mengenai konteks ini. Ya, kalau mengenai keledai itu kan Yesus ketika mau masuk ke kota itu kan pakai keledai. Iya. Maka di Mazmur 22 ayat 16 sampai 18, sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Yang jelas ini Yesus ya. Ya, terus apa yang mau ditanyakan? Pertanyaannya sudah saya selesaikan, baru ada pertanyaan. Mungkin 1 atau 2 pertanyaan. Selesaikan dulu lah kalau belum selesai. Iya. Berkata ia dihina dan dihindari orang seorang yang penuh kesengsaraan, yang bisa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Bentar ya, saya cari lagi. Bentar ya, Bang. Saya cari dulu. Jadi di Yesaya sabar. Ya, Yesaya 50 ayat 6 dengan akurat menggambarkan siksaan yang dialami oleh Yesus. Ya, berarti Yesus. Sakaria 12. Sabar. Kecil sekali. Ya, sudah cukup sampai di Yesaya 50 ayat 6. Ini Halo? Iya, halo. Bang Rahman Raja. Iya, sabar sebentar. Oke. Jadi pertanyaan saya, Bang.
apakah kehadiran buatan ini, hadirnya Yesus ini sudah ditetapkan untuk disalibkan begitu? Atau ada alasan-alasan lain yang mungkin Abang bisa sampaikan untuk saya? Oh, ya jelas dong. Kan sudah dinubuatkan, artinya nubuat Iya. itu pasti akan datang dan pasti akan terjadi. Iya. Terus, Jadi saya simpulkan dengan Perjanjian Baru Matius 23 ayat 34. Umi bisa screen, Umi? Boleh, boleh. Bentar ya. Ayat apa, Bang? Matius 23 ayat 34. Silakan. Sebab itu, lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana, dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu dan kamu aniaya dari kota ke kota. Oke, Bang Rudi. Apakah ayat ini ditujukan kepada Yesus juga atau tidak? ya, Ya. Ayat selanjutnya, Umi. Bentar. Dari 34 sampai 35. Matius berapa tadi? Halo? Matius 23 ayat 34. Matius yang mana, Bang? Yang ini? Matius yang tadi 23 ayat 34 sampai 35. Iya. Supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel orang benar itu sampai kepada Zakaria anak berkahnya, yang kamu bunuh di antara 4 kudus dan mezbah. Oke, pertanyaan saya untuk Bang Rudi yang ganteng. Wis. Apakah ayat ini tertuju kepada pembunuh-pembunuh yang disebutkan ayat ini ya, yang membunuh Yesus? Kalau ini tidak. Halo? Ya. Iya. Iya. Terus? Karena di sini sangat membantah tentang konteks penyaliban tadi di atasnya, ayat sebelumnya. Apa dibilang sini? Di ayat berapa, Bang? 34 Yang ya? 23 34 tadi. Oke, Umi bacakan lagi ya. Sebab itu, lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana, dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu dan kamu aniaya dari kota ke kota. Sehingga pada ayat yang berikutkan dia mengecam orang-orang yang membunuh orang-orang benar. Coba Umi tampilkan lagi dari 34 sampai 35. Ayat 35-nya, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel orang benar itu sampai kepada Zakaria anak Barekiah. Dan kamu bunuh di antara 4 kudus dan mezbah. Di antara tempat kudus dan mezbah. Ya. Jadi di ayat 34 sampai 35 ini, Bang. Apakah dari 35 ke 3 dari 34 ke dari 35 ke 36 ini tidak tertuju kepada Yesus lagi ya? Tidak, itu tuh banyak nabi kan, nabi-nabi. Nabi artinya jamak, banyak.
Oke, jadi pertanyaan saya, sebelum Yesus disalib, kira-kira nabi siapa yang sudah pernah disalib, Bang? Nah, kita nggak tahu, pasti ada. Sebab dari Ulangan 23 itu sudah ada yang disalib pada sebuah kayu katanya. Salib itu kan ada dua jenis. Salibnya Yahudi dan salibnya Romawi. Kalau salibnya Yahudi itu paku kan yang batang kayu. Kalau salibnya Romawi itulah seperti salib sekarang itu. Oh, begitu ya? Ya. Tetapi ini kalau menurut pandangan saya ya, saya orang awam ya, Bang, jangan ini. Ini ada hubungannya dengan Yesus. Bagaimana dikecam bahwa Yesus juga kan mati tersalib, Bang. Ya. Dan dia pun salah satu orang benar, dan dia pun salah satu adalah nabi dari Nazaret. Ya. Terus. Nah, sedangkan hukum penyaliban di sini tidak disetujui dan pasti diberikan ganjaran, Bang. Tidak disetujui di mana? Tidak disetujui. Coba Umi tampilkan lagi ayat ke 25 ke 26. 35 ke 36 ya? Iya. Ini ayat 36-nya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua ini akan ditanggung angkatan ini. Apakah di situ dia menyetujui tentang penyaliban sang nabi ini enggak, Bang? Disetujui kan akan mati di salib. Ada yang akan mati salib. Bang Raja sama Bang Rudi bisa open cam ya? Oke. Jaringan saya di sini tidak terlalu bagus, Mui. Kadang kalau ini apa namanya? Lanjut. Oke. Bentar ya, Mi. Bentar. Ini debat santai saja ya, Bang. Ya. Ini maaf nih, sebetulnya saya ini bukan lawannya Abang ini. Saya ini orang kampung yang tidak punya pendidikan, yang memang buta juga dalam ini. Cuma saya rasa apa namanya? Gembira sekali bisa ketemu Bang Rudi malam ini di room ini. Terima kasih. Bentar ya. Tidak seperti biasanya ya, debat malam ini santai sekali. Iya, santai. Karena ada hampir larut. Aduh, iya. Di sini juga kebetulan hujan, takutnya noise. Iya, jadi Umi dengar suara saya, Umi. Yuk, terus. Ya, lanjut. Ya, kita kembali kepada ayat 33 sampai 34 lagi. Hai kamu ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukum neraka? Ini kecamannya. Sebab itu lihatlah aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Di antara mereka di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan, yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadahmu dan akan dan kamu aniaya dari kota ke kota. Saya kira di dalam ketiga atau keempat ayat ini dia
mengecam orang-orang yang menyalibkan nabi-nabi itu, Bang. Ya, betul. Nah, Itulah sebabnya Yesus juga mengatakan kan Nabi tidak diterima di tempatnya sendiri. Ada juga ayat itu. Luntus lantar justru dari mana Abang bisa mengambil kesimpulan bahwa di saat Yesus disalibkan ini Bang Rudi mendapat keselamatan? Ya, karena Yesus sendiri yang bilang bahwa darahnya akan tertumpah di Matius 26 kan ada itu untuk pengampunan dosa, penebusan dosa bagi banyak orang. Berarti Bang Rudi setuju ya Yesus dibunuh? Bukan setuju Yesus dibunuh, memang harus demikian. Tidak bisa kukatakan tidak, tidak bisa kukatakan iya. Memang harus demikian. Ya, Yesus kalau sendiri memang mengatakan harus demikian katanya. Tidak bisa di apa itu dibantah-bantah, tidak bisa dilarang-larang. Jadi jadi ini yang membantahkan bukan Rahmana Raja ini, Bang. Tetapi kita Abang sendiri yang membantah sebagaimana orang yang membunuh nabi dan rasul atau orang-orang benar itu akan ditimpahkan akan ditanggungkan kesalahannya. Iya, kayak si Habel dengan si Kain. Apanya kan jadi si Kain kan tidak bisa kemanapun kau pergi darah adikmu menggelora katanya kan. Ya sama lah dengan itu. Tetapi Yesus kan sebelum wafat kan sebelum menyerahkan nyawanya kan meminta pengampunan bagi orang itu semua. Itu bedanya. Siapa yang meminta pengampunan, Bang? Yesus yang meminta pengampunan. Ya, kepada Bapa di surga. Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya. Sebab kalau menurut pandangan dari ayat ini pandangan saya yang awam ya, Bang. Ketika orang itu menyetujui bahwa Yesus itu dibunuh, maka dia adalah tergolong orang-orang yang disebutkan di Matius 2:23 ayat 34 ini sampai 36 ini. Ya, bisa jadi. Jadi kalau Bang Rudi menyetujui tentang penyelipan itu, maka Bang Rudi menerima dengan akal Bang Rudi tentang ayat ini, berarti Bang Rudi tergolong orang-orang yang memang akan menanggung akibat itu. Ya, begitulah sekarang ini kan banyak juga manusia menyalibkan Yesus lagi yang kedua kalinya. Iya. Jadi begini, Bang. Sampai sekarang pun Yesus banyak disalibkan kok. Iya, karena kalau kita mau lihat dari konteks ini, Bang, ya, bahwa orang-orang yang sampai saat ini bisa saya katakan bahwa mereka bukan pengikut Kristus. Tapi kalau ayat ini ditanggapi Bang Rudi bahwa ini benar, berarti Bang Rudi bukan pengikut Kristus tapi pembunuh Kristus sesuai dengan konteks ayat ini. Kalau ayat itu berkatakan pada manusia saat itu, kan jelas dikatakan sebab lihatlah aku mengutus kepadamu nabi-nabi. Lah sekarang nabi kan tidak ada diutus sama aku. Iya memang tidak ada nabi yang diutus sama Bang Rudi lagi. Kecuali Nabi Pausang. Terus kalau Nabi Luka, Bang? Juga, ya itu juga Nabi juga katanya Tamparagi juga Pausang. Jadi Bang Rudi setuju kan bahwa Bang Rudi tergolong orang-orang yang membunuh Kristus? Saya masalahnya belum pernah membunuh Kristus kecuali saya murtad. Maka Alkitab mengatakan kalau saya murtad sudah menyalibkan Yesus untuk yang kedua kali. Ya, jadi begini, Bang. Ya. Sebab di sini ditekankan bahwa orang-orang yang membunuh Kristus itu kan ya, akan mendapat tanggungan. Ya. Lah Bang Rudi kan setuju dengan pembunuhan Yesus. Ya nggak mungkin nggak setuju lah.
Karena pembunuhan itu sudah terjadi, kecuali belum terjadi, aku nggak setuju. Iya. Oleh sebab Nah. itu kan berarti Bang Rudi tergolong karena meyakini bahwa Yesus itu terbunuh oleh kejahatan orang-orang yang membunuh utusan-utusan, orang-orang bijaksana dan menyalibkan mereka. Ya kan memang iya, memang mereka membunuh. Tapi kalau dibilang apakah aku orang yang menyalibkan Yesus, kan sudah kujelaskan, aku kan tidak murtad. Kecuali aku murtad itu sama dengan aku menyalibkan Yesus. Oh begitu. Iya, ada ayatnya itu kan. Mana ayatnya Bang? Ntar aku carikan ya. Ntar ya. Nah ini Ibrani 6. Ibrani 6. Sebentar ya aku buka ya. Ibrani 6. Maaf ya aku agak-agak ngantuk juga ini. Sebentar aja gitu ya. Bang Rudi, boleh aku bantu buka ya? Ya boleh, Ibrani 6. Ibrani 6 ayat 6. Udah, Ibrani 6 ayat 6. Bentar. Ibrani 6 ayat 6 ya? Ya, 6. Nah, kan itu dijelaskan. Namun yang murtad lagi tidak mungkin diperbarui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Aku kan tidak melakukan itu. Kecuali aku melakukan itu, ya betul aku menyalibkan Yesus lagi. Nah, Berarti tanpa Bang Rudi sadari, berarti Bang Rudi mengakui penyalipan tentang yang kemarinnya. tentang yang kemarin mana? Ya, yang tentang penyalipan Yesus, karena Bang Rudi cuma menyalipkan sekali saja nih, tidak kedua kali. Iya kan? Iya. Berarti kalau kita mau lihat dari apa Ayat saya mau bukan, kutip dari pengakuan Bang Rudi, berarti ayat Bang Rudi itu bukan berkata demikian. Oh iya. Yang kedua kali itu jika dia murtad terus bertobat, itu penyalipan pertama. Iya. Murtad lagi, bertobat lagi. Dan murtad lagi itu penyalipan kedua. Jadi kalau murtad kita sama dengan menyalibkan Yesus. Berarti kalau murtad satu kali sama dan kita salibkan dia yang kedua kali. Kalau murtad satu kali itulah penyalipan Yesus yang di Golgota itu. Kan seperti apa? Penyalipan kedua kalau kita murtad lagi sudah bertobat terus murtad lagi. Nah, itu penyalipan dua. Iya. Menyalibkan lagi katanya, bukan kedua ya, penting menyalibkan lagi katanya. Iya. Artinya kalau murtad penting kita menyalibkan lagi. Penyalipan pertama kan itulah yang baca tadi itu nabi-nabi akan dibunuh, kan dibunuh Yesus di Golgota. Ya, kalau kita murtad berarti menyalibkan lagi. Ya, berarti seiringnya dengan dijelaskan dan ayat-ayat ini bahwa pembunuh nabi-nabi dan rasul itu ialah kaum Bang Rudi sendiri. Enggak lah, kami kan tidak membunuh nabi lagi. Kristen itu ada kan setelah para rasul, enggak para nabi lagi. Oh, Yesus tidak tergolong nabi ya, Bang? Yesus kan sudah naik ke sorga waktu Kristen ada di Antioquia. Oh iya. Ya oke lah Bang, sampai di situ. Oke. Terima kasih. Abang sudah berikan tambah pemahaman. Ya, terima kasih Umi Dini. Kebetulan aku sudah ngantuk sekali nih, mataku udah bengkak. Karena sebetulnya saya juga capek sekali nih, Bang, baru datang ini. Siap. Perjalanan 6 jam. Berarti ini kayaknya kedua-duanya lagi kurang fit ya, Bang Rudi. Ya, hanya kangen. Baru datang juga ya. Tapi sebetulnya saya hadiri ini karena saya kangen sama Bang Rudi. Ya, sama-sama. Aku juga kangen sama Saiful. Sayang Pulsa. Bisa saling melihat seperti begini, Bang. Siap, Saiful.
Besok dijadwalkan lagi Umi Dini yang agak Oke, sip. apalah, mantap. Oke, ya karena hari ini kedua peserta lagi kurang kondusif nih, Bang Rudi juga Ya. lagi masih sakit ya. Bang Ya. Saiful juga baru pulang dari pedalaman, baru sampai aku todong aja Bang Rudi udah siap, aku bilang kayak Ini- begitu. belum sempat mandi nih Bang. Wis, ya mandi Tapi dulu pas- aja, mandi dulu aja. Tapi pas Hangat. pas Umi bilang Bang Rudi sudah di room, oh saya cepat-cepat makan cepat-cepat, wah duduk dulu temui Bang Rudi. Siap, siap. Oke deh kalau begitu mungkin besok kita bisa jadwalkan lagi dengan Ya. Bang Rahmana Raja ya. Siap. Oke Bang Rudi, salam dari Kota Sorong ya. Oh, Papua Sorong Barat. Papua. Iya. Jauh ya. Jadi Bang Rudi, ada di sini ada saudara-saudara yang lagi dengar apa dialog kita, ada termasuk salah satu Bapak Pendeta dari Protestan, ada Oh. Bapak Majelis. Nah, Oh, mantap. Oke. Bang Ya. Rahmana Jadi, Raja ini mualaf dari pendeta juga nih. Pendeta dulu. Iya. ya sudahlah Bang, tidak usah kita ungkit masalah status Ya. yang kemarin. Sekarang kita berjalan maju ya Bang. Siap. Tapi Oke, ingat lu, terima kasih Bang. yang tadi ayat itu ya, kamu sudah menyalibkan Yesus untuk yang kesekian kalinya. Insya Allah mungkin ke-7 kali lagi Bang. Siap. Terima kasih ya. Oke ya, Sampai sama-sama. jumpa. Yo. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih. Mungkin Din. acara hari ini, oke Bang Rudi, Ya. terima kasih. Semoga